Hai, hari ini kita akan mempelajari materi baru terkait membuat halaman yang berbeda dalam satu file di Microsoft Word. Jadi kita akan membuat template laporan, di mana di dalam laporan biasanya kan ada judul, ada kata pengantar, ada daftar isi, kemudian ada bab 1, bab 2, bab 3. Nah, di dalam template tersebut biasanya ada setting tentang header dan footernya yang berbeda, baik di halaman judul, halaman kata pengantar, daftar isi, dan bab-bab tersebut. Oke, untuk lebih jelasnya begini. Oke, yang dimaksud dengan template laporan yang akan kita buat itu seperti ini. Jadi misalnya halaman pertama itu adalah judul, kemudian yang kedua itu kata pengantar, ada daftar isi, bab 1, bab 2, dan seterusnya sampai daftar pustaka. Nah, setting yang kita pelajari nanti, template-nya seperti ini. Ini judul. Di judul itu kan ada judulnya, tapi halamannya tidak ditampilkan. Tetapi dia tetap halaman yang pertama. Kemudian disusul dengan kata pengantar. Kata pengantar di sini halaman kedua, tetapi di sini menggunakan angka Romawi. Jadi angka Romawi seperti ini. Kemudian kata pengantar ini misalnya ada 2 halaman. Jadi halaman berikutnya dari kata pengantar itu diletakkan di bagian atas. Ya, kalau di dalam dokumen berarti ini di bagian header, sedangkan yang ini di bagian footer. Mengikuti halaman kata pengantar, nanti ada daftar isi yang setting untuk halamannya persis sama persis, yaitu untuk halaman pertama dari daftar isi ada di halaman di bawah, di bagian footer. Oke, kemudian biasanya daftar isi itu lebih dari 1 halaman. Kalau lebih dari 1 halaman berarti halaman berikutnya diletakkan di kanan atas. Ya. Selanjutnya, mungkin setting khususnya lagi adalah mulai pada isi daftar. Jadi ada bab 1, kemudian bab 2, dan bab-bab berikutnya. Mulai dari bab 1, halamannya sama, ada di bawah, halaman pertama dari bab itu di bagian bawah, sedangkan halaman berikutnya dari bab itu ada di kanan atas. Hanya halamannya dimulai dengan angka 1 di sini. Kalau sebelum bab 1 menggunakan angka Romawi kecil, dimulai dari judul itu 1, 2, dan seterusnya. Tetapi bab 1 itu dimulai lagi dari halaman 1 pakai angka, ya kita sebut nanti Arabik gitu ya. Halaman berikutnya dari bab 1 itu diletakkan di kanan atas. Begitu juga halaman berikutnya. Nah, kalau kita memulai halaman baru, kalau kita mulai bab baru, misalnya di sini bab 2, kajian teori, halaman pertamanya kita letakkan di bawah, yaitu di tengah bawah. Halaman berikutnya, penanda nomor halamannya sama dengan sebelumnya, diletakkan di kanan atas. Jadi yang membedakan ini yang pertama adalah 1, halaman judul tidak diberi nomor halaman, kata pengantar dan sampai bab 1 itu menggunakan angka Romawi kecil, sedangkan mulai dari bab 1 sampai seterusnya itu menggunakan angka 1, pakai angka Arabik 1, 2, dan seterusnya. Kemudian untuk setiap bagian itu dimulai halamannya diletakkan di tengah bawah, sedangkan halaman berikutnya dari bagian itu diletakkan di kanan atas. Ya, oke. Sebenarnya kuncinya di mana ini? Kuncinya, ya, kunci untuk setting seperti ini ada 3. Paling tidak ada 3. Yang pertama header footer, kemudian yang kedua tentang setting section, kemudian yang ketiga tentang setting
untuk header dan footernya itu menggunakan perbedaan antara halaman pertama dari sebuah section dan halaman berikutnya dari section tersebut. Ya, nanti kita akan praktekkan di bagian MS. Kita gunakan MS Word di sini ya. Baik. Ya, kita mulai dengan MS Word. Ada halaman kosong. Di sini kita membuat halaman baru, file baru maksudnya. Kemudian prakteknya ini ada dua jenis, yaitu kalau misalnya kita punya halaman atau dokumen yang sudah jadi sudah ada, kita sudah ngetik banyak, dari mulai judul sampai bab terakhir. Tetapi ada juga misalnya kita memulai dari halaman baru dan kita ingin setting seperti itu. Dua-duanya nanti kita praktekkan, tetapi untuk video yang pertama ini kita praktekkan dari halaman dari file kosong. Baik, yang pertama ini kita buat file kosong, kemudian ya sebagai contoh aja ini kita tulis judul. Di judul ya. Kemudian setting berikutnya kita akan nambahkan halaman-halaman baru. Nah, untuk halaman baru sesudah judul itu kan ada kata pengantar. Kata pengantar ini karena dia settingnya berbeda, halaman judul tidak ada halamannya, sedangkan halaman kata pengantar dan seterusnya ada halamannya, maka kita akan menggunakan menu section break. Biasanya kalau kita mau ganti halaman kan kita ketik sampai bawah, kemudian muncul halaman baru. Tapi untuk mempersingkat waktu, kita buat setting break. Kalau halaman baru standar itu pakai page break, tetapi kalau settingnya berbeda, maka kita harus pakai section break yang kedua ini. Yang mana yang kita pilih, next page atau continuous? Kalau next page berarti kita akan membuat halaman baru. Kalau continuous, sectionnya itu berbeda, tetapi dalam halaman yang sama kalau masih ada tempatnya. Baik, kita section break di sini. Ya. Nah, kita sudah masuk ke halaman baru. Untuk tahu benarkah itu section break, kita bisa menggunakan tombol ini. Kita aktifkan, kita lihat di atas. Ini berarti pakai section break. Oke. Nah, di sini kita nyebut kata pengantar. Asumsikan bahwa kata pengantar itu ada dua halaman, berarti halaman pertama. Kemudian halaman keduanya untuk mempercepat kita buat break tapi page break. Nah, di sini kita tulis saja halaman kedua dari kata pengantar. Oke, selanjutnya langkahnya kita masuk ke bagian header dan footer. Untuk mengaktifkan header dan footer kita bisa pilih di menu sebentar, view tidak ada, langsung saja bisa kita pakai double klik di atas di bagian sini. Itu akan mengaktifkan header dan footer. Di sini terlihat di judul, header maupun footernya tertulis section 1, sedangkan di kata pengantar tertulis section 2. Nah, berarti sudah berbeda section. Kemudian di sini kita lihat ada same as previous, artinya settingnya akan sama dengan section sebelumnya. Begitu juga bagian footernya masih same as previous. Nah, untuk itu karena settingnya akan kita buat berbeda, maka yang pertama kita setting. Karena halaman pertamanya dari kata pengantar itu berbeda dari halaman kedua dan seterusnya, maka kita setting di sini different first page, kita aktifkan. Different first page, maka di sini yang semula
header section 2 ini akan berubah menjadi first page header. Kita lihat di halaman berikutnya, footernya juga first page, di halaman berikutnya sudah header section. Oke, sudah. Nah, selanjutnya CMS previous-nya ini kita lepaskan. Cara melepaskannya adalah dengan link to previous-nya ini kita nonaktifkan. Kita klik. Dia sudah hilang. Begitu juga di bagian footer-nya kita lepaskan. Link to previous. Ya. Oke. Sama untuk halaman berikutnya juga sama. CMS previous-nya kita lepaskan. Kemudian bagian footernya juga kita lepaskan. Oke, sudah. Nah, sekarang kita akan menambahkan halamannya. Ya, menambahkan halaman. Kita masuk ke kata pengantar. Halaman pertama dari kata pengantar, halamannya ada di tengah bawah. Ya, baik. Kita bisa pilih pakai di sini di bagian header footer nanti ada page number ini, atau bisa juga pakai insert page number ini yang akan memunculkan dialog ini. Sama kalau kita pilih di sini juga page number akan muncul seperti ini. Nah, kemudian kita pilih karena di halaman pertama first page footer, kita taruh halaman di situ, di sini positionnya center, kemudian oke, langsung oke. Ini halaman 2. Benar kata pengantar memang di halaman 2, karena halaman pertama adalah judul. Nah, tapi kan ini masih angkanya angka Arabik. Padahal yang diminta adalah angka Romawi. Sama, kita pakai di bagian page number, tetapi kita setting format page number-nya. Di sini ada beberapa yang perlu kita setting page number format. Pertama, number formatnya di sini 1, 2, 3 pakai angka Arabik. Kita pilih sekarang angka Romawi yang kecil ini. Ya, jadi number formatnya ini digunakan untuk setting tipe atau format angka yang digunakan. Kemudian page numbering, ada 2 pilihan, continue from previous section atau start at. Kebetulan ini masih sama dengan halaman judul, jadi istilahnya mengikuti selanjutnya dari halaman judul, maka kita pilih continue from previous section. Oke, sudah 2 sekarang. Nah, di bagian footer di halaman keduanya tidak ditampilkan. Sekarang di bagian sini kita pilih bagian header karena halaman kedua dari kata pengantar halamannya harus diletakkan di kanan atas. Maka kursornya kita aktifkan di bagian header ini, kemudian baru kita pilih menu ini. Kita pilih page number, insert page number. Letaknya di bagian kanan. Yang lainnya dibiarkan tetap, tidak usah diubah. Oke. Nah, sudah. Jadi halaman 3-nya, Romawi 3 sudah muncul di sini. Kita keluar dari header dan footer. Halaman 2-nya sudah di bawah, halaman 3-nya sudah di atas. Sekarang kita masuk ke daftar isi. Daftar isi, ya, daftar isi juga sama dengan kata pengantar. Halaman pertama dari daftar isi itu harus di tengah bawah, sedangkan halaman berikutnya dari daftar isi itu ada di kanan atas. Untuk itu, kita tidak menggunakan page break atau kalau enter-enter kan dia nanti halaman berikutnya dari kata pengantar. Kita pilih insert, menu insert, break, ya. Kalau dari menu ada insert, break, atau kalau dari menu yang di sini kita bisa pilih layout, kemudian pilih yang break ini. Ada beberapa pilihan di sini pakai next page. Ya, next page ini daftar isi.
halaman pertama. Ya. Kemudian untuk halaman berikutnya dari daftar isi, ya bisa asumsinya sudah ada isinya, atau kalau untuk mempercepat kita buat page break, bukan section break, tapi page break misalnya. Berarti ini halaman kedua dari daftar isi. Nah, formatnya sudah mengikuti, di sini halaman 4, Romawi 4, dan ini halaman Romawi 5. Jadi halaman pertama dari daftar isi sudah benar, ada di 4, ada di tengah bawah, sedangkan halaman keduanya sudah di kanan atas. Baik. Nah, misalnya ini sudah, terus kita akan masuk ke bab 1 sekarang. Nah, bab 1 itu settingnya selain dia awal bab, jadi harus di tengah bawah. Yang kedua, penomorannya juga dimulai dari angka Arabik 1, bukan angka Romawi. Jadi, yang pertama yang harus kita lakukan, dia insert break section. Jadi kita bisa pakai menu insert atau kembali ke menu layout ini, kita pilih break section, next page section ini. Ya. Oke, bab 1. Pendahuluan. Kita tulis saja ini halaman pertama. Kemudian kalau halaman keduanya biar lebih cepat, kita insert page break. Halaman dari sini sudah kelihatan, dia settingnya sudah benar di tengah bawah untuk awal bab. Di halaman berikutnya dari bab itu ada di kanan atas. Ya, ada di kanan atas. Nah, tetapi settingnya itu kan bukan angka Romawi, harusnya dari angka Arabik. Caranya kita masuk ke bagian footer dari halaman pertama dari bab 1. Kemudian kita pilih menu yang pastikan bahwa kursornya aktif di sini. Kemudian kita pilih menu sini, page number, format page number. Yang lainnya yang harus kita setting yaitu number formatnya. Yang semula I, ya, yang semula I harus kita ubah ke 1, 2, 3 yang atas. Tetapi sebelum itu, baik, kita lihat same as previous di sini. Ya, same as previous. Kalau same as previous, berarti kalau kita mengubah setting di sini, maka preview section pun akan mengikuti. Ya. Untuk itu, di sini di bagian bab 1 itu link to previous ini harus kita nonaktifkan. Klik gini, ya. Harus kita nonaktifkan. Kemudian di sini baru kita format page number-nya menjadi angka Arabik. Kita pilih 1, tetapi karena dia harus dimulai dari halaman 1, kita tidak menggunakan continue from previous section, tetapi kita start at 1. Ya, start at 1 itu akan mengubah halaman di sini yang semula angka Romawi 6 menjadi format angka Arabik dan dimulai dari angka 1. Oke. 1, ya. Maka yang berikutnya dia sudah mengikuti 2. Apakah ini yang mengubah yang sebelumnya? Nah, ini kosong karena halaman keduanya. Ini tetap angka Romawi, ini juga tetap angka Romawi. Baik. Nah, sekarang kita sudah masuk ke bab 1, halaman kedua. Kita masuk ke bab, misalnya kita masuk ke bab kedua sekarang. Sama, bab kedua itu halaman pertama dari babnya, jadi harus di tengah bawah. Halaman berikutnya nanti di kanan atas. Karena settingnya berpindah lagi, maka untuk membedakannya kita harus insert new section. Ya. Sama, dari menu insert boleh, dari menu layout
ini kita pilih break, ingat next, section break yang next page. Ya, berarti ini adalah bab 2, misalnya kajian teori, halaman pertama. Ini. Kemudian supaya lebih cepat kita insert break biasa, page break, halaman kedua dari bab 2. Nah, di sini kita lihat, loh, kok ternyata dia mulai dari angka 1 lagi. Padahal kan harus melanjutkan, ya, harus melanjutkan ke berarti kalau di sini 2, berarti harus melanjutkan ke 3. Baik, berarti ada yang harus kita tambahkan settingnya. Kita masuk ke bagian ini, footernya, first page footer, kemudian kita masuk ke page format, ya, format page number. Kita lihat di sini jangan start at, karena kalau start at berarti setiap kali nanti section akan mulai dari angka 1 lagi. Maka ini kita kembalikan ke continue from previous, jadi dia akan melanjutkan dari section sebelumnya, kemudian number formatnya tetap sama. Oke, kita setting. Nah, ini sudah angka 3, 4. Ya, kita lihat apakah mengubah yang sebelumnya. Nah, masih tetap 2 dan ini angka 1. Jadi di bab 2 kajian teori, halaman pertamanya ada di tengah bawah, halaman berikutnya ada di kanan atas. Kita lanjutkan ke bab 3. Misalnya ini sudah selesai, berarti kita masuk ke break ke halaman 3. Ke bab 3. Maka ya benar kita harus section break lagi, next page. Next page ini bab 3 halaman pertama. Misalnya bab 3 itu metodologi. Ya. Misalnya seperti metodologi. Metodologi seperti ini. Nah, kita lihat settingnya sudah melanjutkan halaman 5. Kemudian kalau kita buat halaman berikutnya pakai page break biasa karena masih dalam satu bab, 6. Kita lanjutkan ke misalnya ini halaman kedua. Dan kita tadi sudah bab 3, masuk ke bab 4. Kalau masuk ke bab 4, berarti page break-nya kita gunakan next page. Nah, masuk ke situ. Sebentar. Metodologi 5. Kita undo dulu page break-nya karena di sini kursornya tadi harus kita aktifkan di sini. Ini terus kita break next page. Ya, ini bab 4. Jangan ya. Halaman setting halamannya sudah benar di bawah. Kemudian kalau kita tambahkan satu halaman lagi berarti page break 8, halaman kedua. Kemudian ke bab yang terakhir misalnya, bab 5. Kalau kita membuat bab baru berarti pakai ya section break yang next page. Ini bab kesimpulan. Kalau misalnya kesimpulan itu cuma satu halaman, ya tinggal bagian terakhir, yaitu daftar pustaka. Tinggal kita next page lagi di sini, next page section break. Misalnya daftar. Ya. Nah, di daftar pustaka ini biasanya banyak. Misalnya di sini ada halaman pertama. Kemudian lanjut. Kalau misalnya kita lanjut pakai enter gitu ya. Tidak pakai page break. Nah,
Jadi 10 di sini, 11 di sini. Ya. Nah, kalau kita lihat sekarang, oke, dari sini judul tidak ada halamannya, tidak terlihat, ya, seperti itu. Oke, supaya ini kita apa? Kalau kelihatan section break-nya atau apa, ya kita aktifkan ini. Tapi kalau enggak, kita hide. Nah, sudah, kata pengantar sudah 2, halaman berikutnya ada 3 tapi pakai angka Romawi, daftar isi 4 tapi di bawah, halaman berikutnya ada di kanan atas. Bab 1 dimulai lagi dari angka 1, kemudian di halaman berikutnya angka 2 dan seterusnya. Baik, itu praktek yang pertama. Di video selanjutnya kita akan setting layout atau setting halaman khususnya ini ya untuk dokumen yang sudah jadi bukan dokumen dari awal. Ya, baik, terima kasih. Semoga bermanfaat. Terima kasih.